pemirsa, jumpa lagi di Ngopi Americano, ngobrolin politik Amerika bersama saya Miranti, dan sudah hadir bersama saya saat ini Bapak Didin Nasaruddin. Selamat sore Pak. Sore Miranti. Hari ini kita akan membahas soal MOU antara Amerika Serikat dan Iran yang digadang-gadang untuk menghentikan perang, tapi justru belakangan ketegangan justru memanas. Hari ini kita akan membahas mengapa MOU tersebut berada di ujung tanduk dan apa sih dampaknya terhadap ekonomi global. Baik Pak, kita mulai dari MOU yang ditandatangani baru-baru ini. Kita justru kembali melihat serangan yang kembali menegang gitu antara Amerika Serikat dan Iran. Apa sih yang sebenarnya memicu pecahnya kembali konfrontasi antara kedua negara tersebut? Ada banyak faktor ya menurut saya. Jadi pertama mungkin karena dalam MOU sendiri ada satu klausul yang menyebut bahwa Iran itu akan menjadi semacam penguasa di Hormuz kan, ya mungkin nanti kedepannya dia akan semacam menerapkan tarif lah bagi setiap kapal yang lewat di situ. Tapi itu sebenarnya tidak sederhana itu ya. Ada faktor lain, salah satunya adalah bahwa karena mereka yang menegosiasikan MOU itu kan bukan mengambil keputusan. Jadi yang sebenarnya keputusan adalah mereka-mereka yang kelompok garis keras yang tidak muncul di permukaan. Nah itulah kenapa ketika para negosiator tuh sudah sepakat tentang MOU, kemudian mau coba mengatakan bahwa ini bagus, tapi faktanya bahwa mereka melihat bahwa Iran punya sesuatu yang kepentingan yang lebih besar, tidak sekedar kepentingan ekonomi yang diatur oleh MOU, tapi kepentingan strategis seperti nuklir dan lain-lain yang mereka tidak mau dikompromikan gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah bahwa kalau kita lihat bahwa salah satu pemicu konfrontasi baru antara Iran dan Amerika itu ada serangan terhadap kapal kargo yang melintas di sana kan, di Selat Hormuz. Nah itu merupakan salah satu titik lemah dari desentralisasi komando ya. Jadi dengan tidak adanya komando, dengan memberikan independensi kepada pasukan-pasukan untuk melakukan tindakan militer, maka mereka bisa melakukan tindakan tanpa mempertimbangkan kepentingan strategis. Jadi itu beberapa faktor yang menurut saya menjadi pemicu kembali terjadinya konfrontasi yang mengancam ke masa depan MOU Iran Amerika. Baik, lalu juga salah satu yang dibahas adalah perbedaan penafsiran mengenai isi MOU ya Pak, terutama soal siapa yang berhak mengatur lalu lintas kapal di Selat Hormuz. Pertanyaannya adalah kemudian seberapa besar kegagalan MOU ini disebabkan oleh isi kesepakatan yang ambigu, begitu kita bisa bilang? Ya itu salah satu pemicu utama kan, meskipun kan harus diakui bahwa MOU itu kan bersifat sementara ya kan, bahwa kalau dilihat kontrol di Hormuz itu kan akan dibicarakan dalam 60 hari ke depan. Jadi tidak serta-merta ketika ditandatangani maka Iran menjadi pihak yang mengontrol Selat Hormuz gitu kan. Itu penafsiran itu yang mungkin salah satu pemicu, tapi saya bilang tadi bahwa ada faktor lain, nah terutama bahwa ada banyak kepentingan di Iran yang membuat bahwa perdamaian dengan Amerika itu mungkin akan melemahkan kelompok garis keras yang mereka membuat Iran menjadi solid ketika ada konfrontasi militer. Kan kita tahu bahwa sebelum ada serangan Amerika dan Israel ke Iran, pemerintah yang berkuasa itu kan menghadapi banyak demonstrasi dari warga karena tidak bisa ekonomi, karena represi, kemudian dan aturan-aturan agama yang mungkin menekan mereka sehingga mereka kemudian melakukan protes di mana-mana. Tapi ketika Iran diserang, maka rakyat bersatu karena dia menghadapi musuh yang sama gitu kan. Jadi ada banyak pihak di Iran yang memang tidak mau ada perdamaian itu, karena dengan ketika ada perdamaian maka cengkeraman terhadap kekuasaan di sana akan berkurang. Ketika masyarakat Iran sudah bisa kembali memikirkan hal ekonomi gitu kan, itu menjadi tangan sendiri untuk ke masa depan. Baik,
Lalu kalau kita lihat memang dalam belakangan ini Selat Hormuz yang terus dibahas begitu ya Pak. Mengapa sih isu Selat Hormuz ini menjadi lebih mendesak gitu dibanding isu lain, padahal ada isu nuklir, kemudian ada rudal Iran? Karena Hormuz itu kan sebagai selat yang menjadi lalu lintas 1/5 di dunia itu kan memiliki dampak ekonomi yang sangat penting gitu kan. Dan Amerika punya kepentingan strategis di Timur Tengah karena dia bermitra dengan negara-negara yang menjadi penghasil energi untuk disuplai ke dunia gitu. Sementara nuklir itu menjadi tidak penting. Kenapa? Karena ketika Iran sudah diserang oleh Amerika dan Israel, maka dilaporkan bahwa bahan-bahan nuklir Iran sudah terkubur di bawah tanah gitu kan. Susah untuk, jangankan untuk kembali difungsikan sebagai bahan mungkin bom nuklir gitu kan, untuk mengembalikan aja dari bawah puing-puing keruntuhan akan susah gitu. Jadi kenapa di dalam MOU disebutkan bahwa nuklir itu dibicarakan belakangan, yang dikedepankan masalah ekonomi, karena memang ekonomi itu akan menyangkut kepentingan banyak pihak. Timur Tengah ya kan, yang menjadi sekutu Amerika, kemudian Amerika sendiri karena di dalam negeri terjadi inflasi dan harga BBM yang meningkat. Kemudian ada masalah politik dalam negeri Amerika yang juga sangat mendesak karena beberapa bulan lagi akan ada midterm election. Jadi itulah kenapa Hormuz itu menjadi penting, karena faktor nilai ekonominya yang mempengaruhi banyak pihak, termasuk negara-negara Teluk, kemudian Amerika dan juga negara-negara dunia lain termasuk kita Indonesia. Baik. Kemudian ada Amerika juga menawarkan berbagai insentif gitu ya Pak, mulai dari peluang ekspor, kemudian juga pelonggaran sanksi. Tapi Iran masih bersikeras untuk mempertahankan pengaruhnya di Selat Hormuz. Mengapa Iran begitu sulit melepaskan kendalinya di Selat Hormuz ini Pak? Meskipun ada tawaran yang besar begitu dari Amerika. Karena Hormuz itu menjadi satu opsi baru bagi Iran untuk menjadi untuk menjadikan leverage ya terhadap Amerika maupun terhadap negara-negara Teluk gitu kan. Jadi kalau dulu Iran sangat mengedepankan proksi militernya di Lebanon, kemudian di Yaman, kemudian di Syria, Irak, dan di Palestina gitu kan. Nah, ketika proksi-proksi itu dilemahkan oleh serangan Israel, maka Iran membutuhkan leverage yang lain, dan ternyata Selat Hormuz itu memiliki nilai leverage yang jauh lebih kuat dibandingkan dengan proksi militer, karena dampak ekonomi itu lebih terasa dibandingkan dengan serangan balik dengan rudal ke negara-negara atau pangkalan Amerika di Timur Tengah itu kan, karena ini berdampak pada masyarakat secara umum dan juga masyarakat dunia dan juga politik Amerika yang sangat tergantung pada harga-harga, kemudian harga BBM dan lain-lain. Tadi Bapak juga sudah sempat sebutkan bahwa ini menjadi leverage bagi Iran gitu Pak. Sampai kapan sih Pak Iran bisa menggunakan Selat Hormuz ini sebagai senjata politik gitu bisa kita bilang? Tidak akan selamanya lah, karena negara-negara Teluk juga sudah mempertimbangkan opsi-opsi seperti misalnya mengaliri jalur lain yang lewat Laut Merah misalnya, atau melalui mengaktifkan kembali pipa penyaluran minyak untuk ekspor gitu kan. Tetapi itu kan perlu waktu gitu, menciptakan jalur baru, kemudian memasang atau merevitalisasi pipa yang sudah terpasang itu kan perlu waktu, mungkin perlu tahunan lah. Sementara Iran itu kan melihat Amerika itu memiliki urgensi yang sifatnya bulanan kan. Ketika Donald Trump misalnya dihadapkan pada situasi ekonomi yang bagus, yang memburuk menjelang midterm election, otomatis kan partainya akan terpuruk di midterm election kan, sehingga Iran mengharapkan dia akan bisa
menemukan mitra negosiasi yang lebih baik di Amerika. Karena dulu kan pengalaman dia ketika Obama menjadi presiden, mereka bisa bikin kesepakatan damai yang menguntungkan secara ekonomi dan secara strategis Iran di Timur Tengah ya. Sementara ketika Trump jadi presiden, perjanjian itu kan dibatalkan dan kemudian Amerika melakukan tindakan yang lebih koersif lah terhadap Iran. Jadi mungkin itu. Jadi kalau jangka panjang mungkin enggak, karena suatu saat akan negara-negara Teluk akan mulai meninggalkan Hormuz dan beralih ke jalur yang lain ya. Tetapi at least untuk sampai 1-2 tahun ke depan Hormuz masih menjadi tempat yang strategis, leverage yang kuat buat Iran. Baik, kita melihat memang terutama dalam waktu sekarang ini Pak, itu menjadi berpengaruh begitu terhadap kenaikan harga minyak, kemudian tarif penerbangan, kemudian harga barang juga. Bagaimana gangguan terhadap Hormuz ini berpengaruh terhadap hal-hal tersebut? Jadi kan menurut saya harga minyak itu akan jelas berdampak pada misalnya Amerika misalnya dengan harga minyak yang terus naik, maka dampak militer dampak ekonomi dan politik akan besar gitu kan. Kemudian sama negara-negara ketika mereka tidak bisa menjual minyaknya, maka tentunya ekonomi negara terganggu juga. Dan yang paling penting ketika ketegangan terus berlangsung, maka Timur Tengah yang dulu semakin dilirik sebagai kawasan baru untuk investasi itu akan semakin menurun reputasinya. Kita kan tahu bahwa Arab Saudi punya proyek-proyek masa depan yang mempersiapkan mereka bahwa ketika minyak sudah tidak ada, maka mereka akan punya proyek-proyek yang akan menopang ekonomi mereka itu. Dubai sama kan, itu buat investasi. Banyak data center dibangun di sana. Jadi kalau itu berlangsung, maka itu akan jelas akan merusak rencana masa depan negara-negara tersebut. Oke. Lalu kalau kita lihat untuk jangka panjangnya begitu Pak, dengan Selat Hormuz, kemudian juga Bab el-Mandeb juga sama-sama terganggu. Seberapa buruk sih Pak dampaknya bagi ekonomi dunia, dan seperti apa jalan keluar yang paling realistis gitu untuk menyelamatkan MOU antara Iran dan Amerika Serikat? Dua selat itu kan berkontribusi berarti kan sekitar 10% dan 20% ya, mungkin 30%, sepertiga supply energi dunia dilewatkan melalui dua teluk tersebut gitu kan, dua selat tersebut. Jadi tentunya kita dengan 20% saja sudah kita lihat kan kenaikan harga BBM di Indonesia dan juga di negara lain itu kan, apalagi satu jalur lagi ditutup lagi ya, itu akan jelas akan semakin berdampak ya, bahwa nanti akan harga BBM akan lebih tinggi lagi gitu kan. Jadi jelas itu akan, dan tahu bahwa BBM itu mempunyai dampak yang bersifat domino efek lah, akan kemana-mana gitu kan. Ketika harga minyak mahal, maka transportasi mahal, jadi barang yang kita beli akan lebih mahal ya kan. Kemudian juga barang-barang kebutuhan sehari-hari itu kan naik juga gitu kan. Itu udah menjadi satu aturan, semacam aturan bakul di pasar ya, bahwa BBM menjadi salah satu pemicu kenaikan harga-harga. Dan ketika harga udah naik, ketika BBM turun, maka barang-barang nggak mesti turun lagi. Itu pengalaman kita lah gitu kan. BBM boleh turun, tapi harga-harga ketika udah naik nggak bisa turun lagi. Baik, berarti memang saat ini kita hanya bisa menunggu gitu ya Pak untuk keputusan antara Amerika Serikat dan Iran. Ya sebenarnya menunggu itu kan sesuatu yang apa ya, menunggu ketidakpastian ya kan, karena ada sesuatu yang unik lah. Jadi ketika di era Obama gitu kan, mereka bernegosiasi dengan Iran gitu kan, negosiatornya itu ya bener-bener orang yang sangat capable. Mereka diplomat ulung yang udah pernah bernegosiasi, negosiasi politik. Sementara
untuk saat ini ketika negosiasi Amerika dan Iran untuk kasus ini itu sangat berbeda, karena yang bernegosiasi itu adalah orang-orang yang latar belakang pebisnis, ya kan, ada Jared Kushner, ada Steve Witkoff, yang mereka itu adalah pengusaha properti yang hanya mengenal negosiasi bisnis. Mereka tidak mengenal negosiasi politik, dan negosiasi politik yang nanti dicampur dengan ekonomi segala macam. Jadi mereka menganggap bahwa negosiasi yang dilakukan ya sifatnya transaksional aja. Padahal kan Iran itu tidak hanya sekedar ekonomi gitu kan. Iran itu negara yang ideologis, ya kan. Mereka punya pride sebagai negara. Mereka ketika nasionalisme itu sangat kental, maka ekonomi bisa menjadi hal yang tidak penting, apalagi ketika ada pemakaman Ali Khamenei kan. Mereka melihat bahwa pemimpin tertinggi mereka, pemimpin agama mereka dibunuh itu kan, nasionalisme bangkit lah. Jadi mereka menganggap bahwa negosiasi yang hanya mereka memberi insentif yang tidak terlalu besar mereka tuh nggak ada artinya dibandingkan dengan nasionalisme, ideologi, dan pride sebagai masyarakat Iran yang dari dahulu kala punya citra sebagai negara yang susah untuk ditaklukkan. Baik. Menarik sekali pembahasan kita hari ini, bahwa konflik ini tidak berhenti di Timur Tengah, tapi justru berdampak ke seluruh dunia, bahkan kita sendiri langsung rasakan. Terima kasih banyak Pak Didin atas analisa dan insight-nya hari ini, dan terima kasih juga kepada yang sudah menonton. Terima kasih. Saya undur diri, sampai jumpa.